Puji nama Tuhan, Shalom. Seperti biasa ini bulan Natal. Kalau Natal biasanya dihiasi dengan wajah Levos, ya betul. Spesialis pengkhotbah Natal ya. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesus Sang Pembawa Harapan, PHP. Pemberi harapan pasti. Ya, kalau pemberi harapan palsu itu mantan. Kalau Yesus pemberi harapan pasti. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia adalah kisah tentang pengharapan. Kita adalah orang-orang yang tak berpengharapan, orang-orang yang hilang harapan, orang-orang yang memang ada dalam keputusasaan dan tidak seorang pun yang bisa menolong kita selain Yesus. Seluruh kisah di dalam Alkitab juga berbicara tentang pengharapan. Pertama-tama, Allah yang penuh kasih dan berdaulat itu menciptakan segala sesuatu. Dan semuanya itu diciptakan baik adanya. Namun kehadiran dosa merusak tatanan yang ada dan secara khusus kita umat manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah muncul di Taman Eden dan menawarkan secerca harapan. Allah berjanji pada Adam dan Hawa yang adalah nenek moyang manusia bahwa di masa depan akan lahir satu benih atau keturunan yang akan mengalahkan ular. Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak rem, ya betul. Akan menginjak kepala ular, menghancurkan kuasa si jahat. Nubuat pertama tentang Mesias yang akan datang ini, Kejadian 3:15, adalah akar semua nubuatan keselamatan lainnya. Ini adalah satu kisah yang begitu luar biasa. Jadi Alkitab menceritakan bagaimana Allah menjadikan segala sesuatunya itu baik adanya, lalu dirusak oleh setiap kita dengan pemberontakan, dengan kejatuhan. Lalu Allah kembali memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak. Allah sendiri yang memperbaikinya. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Makanya kita dengan kekuatan kita nggak mungkin kita bisa selamat. Nggak mungkin bisa kita mengalahkan kuasa dosa atau kuasa maut. Karena kuasa dosa, kuasa maut lebih besar daripada kita. Makanya tidak ada istilahnya kita diselamatkan karena usaha kita, karena perbuatan, karena perjuangan kita. Wong pada hakikatnya kita adalah semua orang yang telah divonis hukuman mati. Bagaimana mungkin kita bisa membebaskan diri? Nggak ada yang bisa selain ada yang menggaransi. Dan yang menggaransi setiap kita adalah siapa namanya? Yesus Kristus. Luar biasa kisah yang diceritakan oleh Alkitab tentang Allah yang mengasihi setiap kita. Dan tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini selain kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Allah. Amin. Padahal ini yang paling menyukakan setiap kita. Tidak ada hal yang lebih tinggi nilainya selain kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Yesus. Alkitab amin, ini kencang ini, mantap ini. Ini dari awal sampai terakhir nanti begini terus nih. Amin, amin. Apa tadi mau saya sampaikan ya? Alkitab menceritakan bagi setiap kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang buruk lebih dari apa yang kita bayangkan. Alkitab mengkisahkan bagi setiap kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Satu sisi. Tapi di sisi lain kita adalah orang-orang yang dikasihi lebih dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita berjuang mati-matian untuk mengasihi Yesus. Tapi Yesus benar-benar mati. Dia mengasihi kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Keren kan? Keren ya. Tahu kenapa keren? Karena saya yang buat. Yesus mengasihi kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Luar biasa. Dan cara Allah menebus setiap kita dengan cara mati sebenarnya sudah terlihat dalam kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 2 bicara tentang jangan makan buah itu, pada waktu kamu makannya kamu mati. Kejadian 3 bicara tentang apa? Pemberontakan, kejatuhan, dan juga inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi seandainya ya, kalau Adam dan Hawa itu orang Batak, nggak jatuh dalam dosa. Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan. Kejadian 3 bicara tentang kejatuhan. Lalu inisiatif Allah untuk menyelamatkan setiap kita.
Yang menarik adalah begini. Kejadian 3 ayat yang ke-7 atau 14. Manusia menyadari dirinya telanjang. Lalu mereka malu. Mereka membuat pakaian dari pohon, dari cawat pohon jengkol. Ya betul. Pohon ara. Sudah ada pakaiannya. Lalu Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Dari kulit binatang. Dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, kata penebusan itu kapar. Kapar. Ya. Itu kapar penebusan. Tapi kalau selalu dihantui sama mantan itu namanya terkapar. Kok tiba-tiba ngomong mantan terus ya? Ya, kapar, penebusan. Artinya adalah menutupi. Jadi Allah menutupi dosa kita dengan menggunakan binatang yang tidak berdosa. Dan ini sebuah kisah yang merupakan gambaran yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita bisa mengetahui mengapa Allah memilih untuk menyelamatkan setiap kita. Karena tidak mungkin kita selamat tanpa Allah. Yang kedua, mengapa dia memilih untuk menyelamatkan setiap kita dengan cara mati? Karena manusia yang berdosa, kita yang berdosa. Katakan kiri kanannya, kamu manusia berdosa. Jangan malu-malu sesama pendosa. Santai aja. Kita semua orang berdosa. Bedanya ada yang sudah ketahuan, ada yang belum. Ada yang masih sembunyi-sembunyi. Tapi tenang. Untung kita jadi orang Kristen ya. Kenapa? Karena di dunia yang telah dirusak oleh dosa, tidak ada yang mengagetkan. Yang mengagetkan setiap kita justru adalah ketika kita tetap berbuat dosa, tapi Allah tetap menerima kita dengan kasih karunia-Nya. Yes, tepuk tangan dong. Luar biasa kasih karunia Tuhan itu. We are saved by the grace alone, by faith alone. But the salvation, keselamatan itu yang oleh karena iman tidak mungkin sendirian. Karena apa? Karena kita tahu keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah pasti mengubahkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah kita adalah Allah yang telah terlebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita. Yang kita lakukan hanyalah cenderung untuk berbuat dosa. Kejadian pasal yang ke-6. Kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kita nggak mungkin bisa melepaskan diri dari kuasa dosa. Dengan kekuatan kita nggak mampu untuk memperbaiki diri. Kita butuh anugerah Allah. Kita butuh penebusan daripada Kristus. Dan itu dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Apakah itu satu kisah yang bisa diterima oleh akal? Satu kisah yang masuk akal bagi setiap kita? Oh jelas. Tidak ada kisah keselamatan. Tidak ada konsep keselamatan yang lebih masuk akal. Yang lebih make sense. Selain kekristenan. Selain kekristenan. Nggak ada. Karena apa? Karena jelas. Bagaimana kita bisa menjelaskan satu masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh siapapun. Jadi masalah dosa, masalah kebinasaan itu sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh setiap kita. Hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Dia menjelma menjadi manusia. Apakah Allah bisa menjelma menjadi manusia? Nah, itu kita kan sering diserang di situ kan. Itu salah satu titik dari kekristenan yang sering diserang. Nggak make sense iman Kristen. Masa Allah menjelma menjadi manusia? Apakah Allah bisa menjelma menjadi manusia? Ya bisa lah Ferguso. Allah kan maha kuasa. Apa? Ya kan kalau kamu mengatakan tidak bisa berarti kamu menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Pertanyaannya bukan apakah Allah bisa jadi manusia. Tapi mengapa Allah jadi manusia? Karena kita yang berbuat dosa. Dan mengapa harus dengan cara menjelma menjadi manusia? Karena konsekuensi dosa adalah maut, kematian. Nah kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, bisa nggak dia mati? Bisa nggak dia dibunuh? Nggak mungkin. Tapi apa yang membuat kita terkagum sama Tuhan Yesus? Bukan hanya sekedar dia akan memberikan keselamatan atau kepastian atau jaminan untuk masuk surga. Tapi dia memberikan teladan hidup bagi setiap kita. Itu adalah berkat yang luar biasa. Dari Yesus kita bukan hanya sekedar tahu bahwa dalam segala hal dia bisa dicontoh. Tapi dalam segala hal dia sempurna. Dalam segala hal. Makanya layak Yesus dalam segala hal kita tiru. Dalam penguasaan diri, iya. Kesetiaan, iya. Kesabaran, iya. Kasih, iya. Semuanya. Ya kan, dalam kesabaran, ya kan, kita belajar menjadi seperti Yesus. Dalam hal penguasaan diri, kita belajar ya menjadi seperti Tuhan Yesus. Tetapi kan sabarnya Tuhan Yesus itu bukan tanpa ujian. Bertemu dia dengan orang-orang yang gak tahu diri.
Cobalah bayangin, dia datang untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Bisa-bisanya juga kita melukai perasaannya, melukai fisiknya pada waktu itu. Cobalah waktu itu, sampai pada titik dia mau mati pun, tetap aja ada orang yang mencobai dia. Ini kan mengolok-olok dia, Allah orang lain dia selamatkan. Selamatkan dirimu, baru kami percaya. Turun dari kayu salib itu, baru kami percaya. Coba saya jadi Tuhan Yesus, saya turun, terus saya naik lagi ke atas. Tapi nggak jadi kita masuk Taman Eden, di Taman Lawang. Ini kan dalam hal penguasaan diri, dia bertemu sama dengan orang yang mencengkelkan. Nah, kita diproses oleh Tuhan untuk menjadi sabar dengan dipertemukan sama orang yang mencengkelkan. Dan kabar baiknya, orang mencengkelkan itu bukan hanya sekedar banyak, panjang umur. Dan nggak jauh-jauh di sekitar kita. Dan yang paling banyak di mana? Di gereja. Yang setuju katakan amin. Banyak yang kepahitan. Iya kan? Tapi ya itulah cara Tuhan untuk memulai setiap kita untuk menjadi cantik dan indah di hadapan Tuhan. Ini kan kita yang temperamental yang nggak bisa tersinggung gitu loh ketika nggak dihargai. Kamu nggak tahu siapa saya. Kamu tuh hidup karena saya. Bisa-bisanya kamu menyakiti perasaan saya. Biasa aja. Iya kan? Nggak lebih parah keadaan kita dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Lebih parah Tuhan Yesus diludahi. Pernah Bapak Ibu diludahi? Tuhan Yesus pernah diludahi. Kita belum sampai diludahi. Coba bayangin. Iya kan? Kalau seandainya Bapak Ibu diludahi, apa kira-kira reaksi kita? Kira-kira apa? Kena muka lagi. Kita begini. Makasih ya. Harum sekali. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita begini atau kita makan dia? Jadi cukio. Iya kan? Bagaimana reaksi kita pada akhirnya? Ya, kita mengingat identitas kita. Aktivitas ditentukan oleh identitas. Kalau kita mengakui that we are the son of God, maka bertindaklah, berperilakulah seperti anak Allah. Amin. Kalau kita mengakui diri kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, tunjukkanlah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita bertarung, dengan menghadapi semua realitas yang tidak menyenangkan setiap kita. Itu baru lebih dari pemenang. Amin. Iya, jangan hanya sekedar katakan kiri kanannya kamu lebih dari pemenang. Katakan kiri kanannya seperti WL. Tunjukkan dong. Karena seorang pemenang bukanlah seorang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang tidak pernah menyerah. Keren-keren kan? Tahu kenapa keren? Karena sayang hubungan. Iya kan? Sabar. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Ya Injil lah yang menginspirasi kita. Tuhan Yesus lah yang menginspirasi kita. Dia berhasil. Kalau Yesus kita berhasil, ya kita anak-anaknya harus berhasil. Makanya supaya gak gampang tersakiti kita, jangan hanya handphone aja dipasang anti gores. Hati kita juga dipasang anti gores. Supaya kita gak gampang tersakiti. Ya apalagi anak muda zaman sekarang ini. Waduh mudah sekali emosi. Kena mental health, aku kena mental health. Gimana kan kena mental health ya kan? Ke gereja aja malas. Ya kan? Datang dong ke live house. Ada apa namanya? Saya mau bilang katalista, itu nama perempuan siapa? Katalis. Kok katalista ya kan? Mantan bukan. Ada katalis ya kan? Iya loh, perlu loh sekarang anak-anak sekarang ini dididik supaya kuat imannya. Ya kan? Dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi sekarang kritis-kritis. Iya saya ketemu sama anak SMA yang pertanyaannya, buset. Anak SMA pertanyaannya epistemologi, cara berapologetika. Tuhan itu ada atau enggak? Terus who made God? Siapa yang ciptakan Tuhan katanya? Ya Allah. Iya kan? Pas saya tanya ternyata anak SMA, saya pikir S2 filsafat gitu loh. Enggak tanya anak SMA. Nah, saya waktu SMA lihat cewek siul-siul. Ini udah tinggi kali ilmunya. Jadi perlu memang anak-anak muda itu dididik. Ya kan? Apalagi mereka itu adalah generasi stroberi yang ranum gitu, mewah, cantik kelihatannya tapi lembek. Jadi dari Tuhan kita Yesus Kristus itu kita belajar bagaimana kalau kita disakiti, kita jadi orang yang mudah untuk mengampuni, sulit untuk membenci. Jangan sampai sebaliknya, mudah untuk membenci, sulit untuk mengampuni. Halo? Ya kan? Kalau orang lempar batu, lempar pakai bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Bercanda. Ya kan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Tampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Ya tidak mudah, tapi percayalah Tuhan selalu menolong setiap kita. Dan menjadi seperti Yesus harus kita pandang sebagai sesuatu yang indah.
Dan itulah tujuan kita percaya Yesus, bukan hanya sekedar masuk surga. Masuk surga itu bonus, tapi menjadi seperti Yesus, itulah tujuan kita menjadi percaya. Yang setuju katakan amin. Iya. Iya, dalam segala hal kita harus berjuang untuk berubah. Dalam segala hal, jangan sampai sama Robson hari ini dengan Robson tahun depan, 2 tahun lagi, harus berbeda dong. Dari yang sebelumnya harus berbeda, dan kedepannya juga harus berbeda. Tahun 2025, ya kan kita deeper kalau kata Pak Gembala. Visi tahun depan deeper, dalam segala hal kita deeper, dalam kerohanian kita deeper. Ya kan dalam hal mengasihi istri juga deeper. Ya, amin Pak? Amin Pak? Ya, kadang-kadang Bapak ini apalah susahnya romantis sama istri kan. Harmonis, romantis, ya kan. Iya, kalau memang istri perlu diapresiasi, apresiasi dong. Ya kan, apalagi orang Batak nih, susah kali romantis. Di kampung-kampung lah ini ya. Kalau mau ke gereja itu, istrinya pegang tangannya, itu dilepaskan. Disuruh istrinya jalan duluan, jalan duluan. Coba susah kali romantis, padahal anak 6. Itu gimana ceritanya coba? Ini kan apa sih susahnya bapak-bapak mengapresiasi Mi. Papi nggak tahu bagaimana jadinya kehidupan papi tanpa mami. Nggak kebayangkan. Anak-anak kita itu 6. Terus hanya setahun bedanya. Ada yang seperti Huluk, Wakanda Forever, Spider-Man, lompat sana, lempar sini. Tapi mami kuat, luar biasa. Papi kagum sama mami. Sarang yuk Mi. Luar biasa. Itu istri langsung lompat. Pergi ke mall minta kredit, kartu kredit Pi. Ujung-ujungnya belanja. Iya kan? Jadi dalam segala hal kita belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Meskipun tidak mudah, tapi kita harus memandang itu sebagai sebuah keindahan. Belajar untuk sabar, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Ya, mengasihi itu tidak mudah tentunya, tetapi itu adalah identitas utama dari kita orang Kristen. Identitas utama dari kita sebagai orang Kristen adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Tidak mudah kita mengasihi orang yang menyakiti kita, tapi kita nggak punya pilihan lain selain mengampuni. Mengampuni adalah hal yang terindah. Jangan pernah merasa rugi karena kita mengampuni. Yang diuntungkan waktu kita mengampuni adalah diri kita sendiri. Dan itu adalah berkat. Kalau sampai kita bisa mengikuti teladan Yesus, berkesempatan untuk mempraktekkan contoh hidup Tuhan Yesus, itu adalah berkat. Amin. Iya, kalau kita banyak masalah dalam hidup ini sebagai orang Kristen dengan kacamata Injil, bisa loh kita bilang bahwa masalah itu juga berberkat. Bisa loh, nggak tunggu kita mengalami pertolongan, masalah itu pun bisa jadi berkat bagi setiap kita kalau kita sikapi dengan benar. Ada loh orang kalau nggak dihajar sama Tuhan, sombongnya bukan main. Kalau dia nggak dihajar sama Tuhan, dia akan makin menjauh dari Tuhan. Makanya dalam konteks kekristenan kita harus memandang masalah hidup pun adalah apa? Berkat. Yang setuju katakan amin. Iya. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi percayalah, lewat hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Lewat kejahatan, ya, yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Allah kita itu bukan hanya sekedar baik, tapi Dia setia. Untungnya Allah kita itu bukan hanya sekedar baik, tapi juga setia loh. Nggak kebayang ya, kalau Allah itu hanya baik tapi nggak setia. Karena apa? Karena kita butuh merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Bukan hanya untuk hari ini saja, tapi setiap hari kita membutuhkan kebaikan Tuhan. Dan memang betul, setiap hari Tuhan mewarnai kehidupan kita dengan kebaikannya. Kalaupun kita bisa ada sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Saya pun berdiri sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau disuruh kita ini bersaksi ya, satu persatu, saya yakin banyak kali kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan. Meskipun ada yang malu-malu, nggak bisa aku bersaksi. Janganlah. Bukan berarti dia nggak ada kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Semua kita pasti mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Saya pun sampai hari ini bisa berdiri itu karena kebaikan Tuhan. Serius. Karena apa? Banyak hal dalam hidup saya yang mengecewakan. Banyak hal dalam hidup saya yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Banyak kesedihan, kepedihan,
bahkan duka cita yang saya alami. Saya pernah di titik terendah ketika saya menghadapi realitas abang saya dipanggil oleh Tuhan. Itu sangat menyedihkan, sangat mengguncangkan. Sampai pada titik saya rela untuk digantikan. Saya aja Tuhan yang dipanggil. Karena apa? Anaknya masih kecil, masih 2 tahun pada waktu itu. Setiap kali saya melihat anaknya, aduh yang ada kayak mau nangis, cuman pura-pura kuat ya kan. Maklumlah laki-laki sejati ya kan, menyembunyikan perasaannya. Laki-laki sejati itu tidak mau menceritakan apa yang dia alami, ya kan, kecuali Agus. Agus sedih, Agus depresi. Gus. Lama-lama kita yang depresi lihat muka dia. Lama-lama kita yang depresi. Dari mana tadi? Kunci G, Bang Aman. Banyak hal memang yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan. Kita dikecewakan. Semua kita mengalami hal yang sama. Tetapi setiap kita harus punya alasan yang sama untuk kita bisa kuat sampai hari ini. Apa itu? Kita tahu bahwa Tuhan kita setia. Dan pasti Dia menolong setiap kita. Ada satu lagu, banyak lagu dalam hidup saya yang ketika saya sedih, saya dikuatkan dengan saya mendengarkan lagu. Ada kalanya saya hanya diam saja, gak banyak ngomong. Karena saya tahu Tuhan itu maha tahu dan Dia tahu apa yang kita alami. Saya hanya diam saja, saya hanya dengar lagu. Lagu-lagu itu, kata-kata lagu itu menguatkan saya, menghibur saya. Banyak lagu-lagu yang luar biasa gitu loh, menguatkan dan menghibur. Ini salah satunya. Coba review langsung. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Yang tahu lagunya sama-sama berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kata awalnya itu luar biasa, memberkati. Dan hanya orang yang dewasa rohani yang bisa melakukan atau mempraktikkan ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Tuhan tolong kita kemarin, masa Tuhan tidak tolong kita hari ini? Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, orang Kristen sejati dapat berkata demikian, diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku akan tetap mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Karena pribadi Yesus lebih berharga daripada berkatnya. Karena pribadi Yesus lebih besar daripada masalah kita. Kita harus mencintai Dia lebih dari apapun. Makanya saya suka lagu ini nih. Ini kan lagu Pentakosta. Dulu sering dinyanyikan waktu miskin-miskinnya, kalau seorang kaya-kaya, jadi jarang dinyanyikan. Padahal lagu ini sangat menghibur, menguatkan, mengingatkan kita untuk tetap kuat dalam mengiring Yesus meskipun banyak masalah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, kayaknya susah kali hidup kita ya, sampai kita susah ngangkatnya. Lamanya. Sekali lagi. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Sampai kapan? Hanya sebentar saja. Sampai selama-lamanya atau hanya sebentar saja? Kira-kira dalam praktek kehidupan kita, dalam keseharian kita, yang benar yang mana? Waktu kita lagi susah, uang gak ada, kontrakan habis, uang sekolah anak 3 bulan gak bayar. Biasanya kita reaksinya bagaimana? Bersyukur atau marah sama Tuhan? Tuhan ya, aku sudah melayani-Mu ya Tuhan, beginilah perlakuan-Mu. Setiap minggu 3 kali ibadah, 3-3nya aku datang Tuhan. Masa begini keadaanku? Sakit sekali loh Tuhan. Tuhan gak tolong-tolong. Ingat, Tuhan tolong kemarin, masa Tuhan tidak tolong lagi? Kembali lagi lagu tadi bang. Berkait, kunci G bang. Kunci apa ini bang? Tadi, kembali yang tadi bang. Sorry, human error. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Ini dia, Yesus setia. Lebih kencang katakan, berkali-kali, berkali-kali Kau menolong. Lebih kencang lagi, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Jadi, gak kebayang betapa kuatnya kita dalam menjalani kehidupan ini meskipun banyak masalah. Kalau kita menyadari bahwa Yesus itu setia. Sebenarnya poin utama dari lagu ini bukan soal pertolongannya, tapi kesetiaan Tuhan Yesus yang gak pernah berubah. Poinnya di titik itu, Yesus setia. Jadi tidak ada masa di mana Tuhan meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Dan ini cukup menghibur setiap kita. Yang setuju katakan amin. Sampai pada titik kita berkata demikian. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bayanganku, tetaplah Allah selama-lamanya.
ku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku tetap apa? Bagian kita adalah menanti. Sabar itu nggak gampang. Ya, nggak usahlah jauh-jauh. Kalau kita lagi ngantri bensin misalnya, ini kan panjangnya itu nggak sabar kita. Itu aja kita bisa gagal, apalagi yang lain. Tapi Tuhan kan sedang memoles kita untuk menjadi permatanya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu jadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika kita mau belajar berjuang untuk menjadi lebih baik, kehidupan kita ini bisa menginspirasi orang lain. Halo? Amin? Itu yang kemarin dalam sesi pembekalan Pak Suranta bilang, kita harus jadi berkat, kita harus menjadi teladan. Bagaimana saya mengharapkan anak saya menjadi baik kalau saya nggak baik. Itu powerful. Amin? Iya dong, orang tua dulu. Ya, praktekkan kebenaran itu pertama-tama dimulai dari rumah. Coba nggak kebayang kan? Kalau kita di luar sana baik tapi di rumah nggak baik. Misalnya saya sudah menikah nih, punya istri. Misalnya, kan belum berkeluarga. Ya, tapi sambil lirik-lirik dari tadi gitu. Iya. Tapi cewek sambil nunduk gitu ya. Ya gitu. Di mana tadi ya? Saatnya saya punya istri, ya kan? Terus ya, saya nggak baik sama istri saya kasar sama istri saya. Terus duduk di depan, terus saya ngomong tentang yang baik, saya mencitrakan diri saya baik sekali. Terus apa reaksi istri saya di depan? Muntah dia. Betul nggak? Iya dong, praktekkan dulu dong kasih dan kebenaran itu dimulai dari rumah. Menjadi sabar, murah hati dan sebagainya macamnya itu nggak mudah. Sabar. Kita belajar dari Abraham. Waktu umur 75 tahun Tuhan kasih tahu bahwa dia akan punya anak. Sesuatu yang nggak mungkin, mustahil untuk Abraham punya anak. Sarah pada waktu itu akhirnya punya anak umur berapa? 90. Itu bukan hanya mati pucuk lagi, mati semuanya. Ya kan, sampai-sampai si Sarah bohong gitu loh. Tuhan kasih tahu bahwa dia akan punya anak. Ketawa dia. Kau ketawa kan? Enggak ada aku ketawa. Kayak bohong Tuhan dibuatnya. Tuhan kan maha tahu, masa nggak tahu? Dia ketawa. Wajar lah satu sisi kan. Masa umur 90 tahun punya anak, gimana ceritanya? Ya kan udah opung-opung punya anak, mengandung gimana? Ya. Nggak make sense. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan, akhirnya Abraham punya anak umur 100. Berapa tahun Abraham menanti untuk dia punya anak? 25 years. Jadi kalau ada bapak ibu yang lagi susah hidupnya, baru 2 bulan kita hadapi, jangan menggerutu. Baru 2 bulan. 2 tahun nih Tuhan, Abraham 25 tahun. Udah 3 tahun nih Tuhan, Abraham 25 tahun. Udah 10 tahun Tuhan, Abraham 25 tahun. Jadi, waduh luar biasa. Nggak berhenti ternyata ujiannya. Waktu anaknya lahir, apa Tuhan minta? Persembahkanlah anakmu yang kau kasih itu. Tuhan minta gitu loh. Mudah nggak bagi Abraham untuk mempersembahkannya? Nggak mudah. Bisa aja Abraham yang ngomong begini, Tuhan janganlah anakku, istriku aja ambil Tuhan. Udah nggak berdaya. Tapi Abraham mempersembahkan anaknya pada akhirnya. Dari Abraham kita bukan hanya belajar bagaimana cara kita percaya, tapi bagaimana kita sabar. Amin. Iya, meskipun yang namanya sabar belum tentu sabar. Kita belajar untuk sabar, belajar untuk murah hati. Jangan pelit. Yang setuju katakan amin. Ada orang yang saking pelitnya, jangankan uangnya, dosanya pun diminta nggak dikasih, saking pelitnya. Iya, yang cewek-cewek ya kan ketemu sama cowok yang sudah jelas setiap kali kau nongkrong ceweknya yang bayar, itu udah tanda itu bukan jodohmu. Cari yang lain. Iya, kecuali udah kesepakatan memang lagi susah dia, nggak apa-apa lah bantu dari nol. Itu kayak pom bensin mulai dari nol ya. Nggak apa-apa kalau sudah ada kesepakatan gitu loh pada awal-awal. Tapi kalau dari awal ya kan, dia punya duit tapi nggak mau bayar. Ya Allah, udah buka matamu. Hah? Ya, yang penting kan dia ganteng. Nggak makan kok karena gantengnya itu. Masa tiap hari hanya melihat gantengnya, ganteng kali, ganteng kali. Ya kan buka mata lebar-lebar. Iya kan? Terus jangan sampai kena sama rayuannya buaya. Tempatkan buaya pada tempatnya, di sungai bukan di darat.
Ya kan? Baru sedikit dirayu udah langsung hilang bang, jadikan aku pacarmu, nikah juga boleh. Ya Allah, kamu tahu nggak? Tinta apa yang nggak bisa pudar? Apa itu bang? Tinta kepadamu. Kamu tahu gak kenapa pelangi di sebelah? Apa itu kok? Karena sebelah lagi di mata kamu. Waktu pacaran ya kan gila-gilanya ya kan. Kamu tahu nggak? Aku tuh nggak punya apa-apa loh. Aku hanya punya kamu. Terus si cewek bilang, Toti. Pas nikah dong, marah-marah dia. Kamu kok kelewatan, aku kecewa. Kamu keterlaluan, apa-apa kamu nggak punya. Mobil nggak punya, Rubicon nggak punya, apapun nggak punya. Aduh, kan aku udah jujur waktu pacaran. Aku nggak punya apa-apa, aku hanya punya kamu. Kamu bilang kan, Toti. Aku udah jujur. Iya kan? Kamu malah balas dengan lagu, pete. Lalu aku balas dengan lagu, labubu. Aduh Tuhan. Aduh. Ini khotbah tuh OVJ ya. Aduh. Jadi, percayalah bahwa Tuhan pasti tolong kita. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong kita, itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas rohani kita, cinta kita, iman kita kepada Tuhan. Bahwa apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita, enggak akan mengubah cinta kita pada Tuhan. Amin. Makanya tadi lagu yang dibawakan sama Bu Kiki bagus banget itu ya, kunci F bang. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa? Dalam segala hal yang terjadi, tetap apa? Coba kata-katanya diubah dikit. Meskipun istri cerewet, marah-marah tiap hari. Bapak-bapak, nggak ada yang berani. Soalnya rata-rata istrinya di samping. Coba ngomong. Maksudmu apa? Aku cerewet. Hah? Maksud apa? Gak ada yang berani. Kalau ada yang berani false. Enggak lah, di sini ibu-ibunya baik-baik semua. Lihat aja wajah-wajahnya. Waduh, wajah-wajah penuh dengan kemuliaan Allah. Insya Allah. Jadi percayalah, Tuhan kita itu pasti menolong kita. Saya nyanyikan satu lagi lagu boleh? Ini lagu juga sangat memberkati saya. Kunci D bang. D. Lagu ini luar biasa. Lagi-lagi ya, sangat memberkati saya. Sambil saya cari liriknya mana, kok hilang gitu loh. Yang ada cuma kuncinya doang. Ya jangan ketawa-ketawa, nanti saya marah. Aku sudah tak marah, walau masih teringat. Udah bang. Ini lagi repot ini cari teksnya ini bang. Ya kan? Beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu lah kurang lebih, saya baru berulang tahun. Baru seminggu lewat, jadi belum terlambat lah kasih kado. Jadi saya itu nggak banyak minta sama Tuhan, karena jujur aja, saya termasuk cukup banyak masalah lah tahun ini. Jadi ada beberapa masalah yang saya hadapi, dan saya belajar untuk setia percaya kepada Tuhan sampai di titik terendah. Saya mengalami sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Itu bukan terkait dengan pribadi saya, tapi orang lain yang saya kasihi. Itu membuat saya gelisah, sedih, hancur. Jadi kalau untuk terkait dengan saya sendiri, masalah apapun saya kuat. Tapi kalau sampai orang yang saya kasih, itu membuat saya lemas. Nah, waktu saya ulang tahun, ya kan saya merenungkan kata-kata lagu ini. Dan ini menjadi doa saya. Saya minta sama Tuhan lagu ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kata-katanya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini waktunya udah habis ya. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan kebenarannya adalah, puji Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di sepanjang zaman dan dalam segala keadaan. Sehingga kita gak perlu takut. Karena apa? Ada Tuhan yang pimpin langkah kita dengan kasih karunia-Nya. Dengan kasih karunia. Untung Tuhan mengasihi kita itu ya, dengan kasih karunia, artinya cuma-cuma. Gak kebayang bagi setiap kita kalau ada syarat dari pertolongan Tuhan, syarat dari kesetiaan Tuhan. Gak ada di antara kita yang bisa memenuhi syaratnya Tuhan. Makanya hal yang paling kita syukuri dalam hidup ini adalah ketika kita menjadi Kristen. Yang setuju katakan amin. Pokoknya jangan sampai ada, apalagi jemaat Life Force yang meninggalkan imannya hanya karena harta, tahta, wanita, atau karena pindah agama. Jangan sampai. Bukan emosi, frustasi. Coba udah enak-enak jadi Kristen, percaya Yesus, digaransikan untuk masuk surga, malah tinggalkan agama, ya kan? Sekali Yesus tetap Yesus, sama-sama katakan dengan saya, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, kalau tiba-tiba dia ngasih 100M, sekali Yesus tetap Yesus, puji Tuhan, luar biasa imannya, luar biasa Yesus. Begitu ada cewek yang menggoda kita, cewek yang selama ini kita idam-idamkan, bukan istri kita, ternyata ada cewek lain, lewat di gitu dia. Sekali Yesus, lalukanlah pencobaan ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak lalukan, ya udahlah Tuhan. Kita percayakan hidup kita sama Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.